Swastiastu. Bertemu kembali bersama saya, Ide Agung. Saya akan berbagi sedikit pengalaman yang pernah saya alami. Di zaman yang sulit seperti sekarang saat corona, banyak orang menginginkan jalan-jalan yang pintas untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan. Jadi salah satunya adalah penarikan uang gaib. Sekarang saya akan berbagi paham, berbagi pengalaman, agar pengalaman yang saya dapatkan ini bisa dibuat teman-teman atau teman-teman spiritual atau bahkan yang lain yang sedang membutuhkan jawaban yang seperti saya pernah alami. Saya di sini akan memberikan cerita tentang penarikan uang gaib, apakah benar atau tidak. Apakah benar uang gaib itu bisa dihasilkan dengan kita mempunyai kris yang berdiri, dengan memiliki kodam yang tinggi, atau orang Bali menyebutnya perbaul yang sangat memiliki power yang luar biasa, atau bahkan yang melinggih atau beristana di dalam kris tersebut. Oke, sekarang saya akan langsung saja. Saya memiliki 4 pengalaman kepada ahli-ahli spiritual yang katanya mampu menarik uang gaib. Yang pertama saya akan ceritakan. Jadi awal kisah saya mendapatkan kris ini memang di suatu tempat, khususnya itu pura. Saya mendapatkan kris ini, namun apapun kris itu, di mana-mana kris itu sama. Yang membedakan hanyalah kodamnya atau perbaunya yang meninggi atau perbaunya yang beristana. Jadi setiap kris dimanapun, kapanpun kris itu dibuat, dari zaman kapanpun dia dibuat, kris tetaplah kris. Bahan dasarnya sama. Pengalaman saya yang pertama, karena saya diketahui memiliki kris yang bisa berdiri, sehingga dukun-dukun yang mengaku bisa menarik uang gaib berdatangan. Yang pertama, ada dukun mengaku bisa menarik uang gaib. Lalu dia datang ke rumah, dia mempraktekkan ilmunya dia. Memang pada waktu itu dia menggunakan kardus, dan kardus itu kosong. Kardus itu pun saya menyediakan karena saya penasaran dengan penarikan uang gaib. Saya ikuti. Jadi awal mula kardusnya ditaruh itu memang kosong, lalu ditutup. Setelah itu keluar, dan kardus itu ditempatkan di kamar yang khusus yang kosong. Tidak lama kemudian memang saya mencium aroma seperti makhluk astral atau makhluk halus yang hadir, yang dipanggil oleh sang dukun tersebut atau ahli spiritual tersebut. Lalu sang dukun tersebut mengatakan pada saya, ini uangnya sudah hadir, mari kita lihat, mari kita cek. Sekali kita buka, ternyata betul bahwa di dalam kardus itu ada setumpuk uang. Wah, maha dahsyat, luar biasa.
Saya pun heran, terkejut. Tetapi saya selalu mengingatkan diri saya, karena saya juga orang spiritual, jadi karena rasa penasaran saya lebih tinggi, saya ingin mencoba, saya ingin melihat. Lalu saya bertanya, apakah boleh saya ambil uang ini? Oh, silahkan mau diambil, tetapi belum saatnya. Selalu ada kata belum saatnya. Di mana-mana terjadi, selalu ada kata belum saatnya. Kenapa belum saatnya? Kata sang dukun, karena harinya jelek, bulannya jelek. Kalaupun diambil, kalaupun dipakai, itu bisa tertiban sial atau tertiban bencana yang tidak diinginkan. Lalu karena bahasa dukunnya seperti itu, saya bilang saya tidak menggunakan uang itu. Kalau begitu, silahkan Bapak yang atur bagaimana sebaiknya. Lalu setelah itu dukun itu pamit pulang. Setelah itu dia menelpon saya. Kalau mau uang yang tadi bisa dicairkan, Bapak harus menyediakan uang sekian dan kita bisa tanda tangan perjanjian. Kalau itu penipuan, saya tanggung jawab. Itu cerita dukun yang pertama. Lalu saya mengatakan, ampura, saya tidak bisa mengikuti apa kata Bapak. Dan yang kedua, ada dukun datang kemari karena sudah mendapatkan informasi bahwa saya kican. Pada waktu itu kican menarik. Ada datang dukun dari seberang, intinya dari luar pulau, datang ke rumah, ingin melihat langsung, ingin mencoba langsung. Dan pada akhirnya dia berkenalan sama saya. Memang orangnya sopan, sangat sopan, bagus. Tetapi seperti yang saya bilang, saya masih memiliki rasa penasaran. Semoga penasaran saya ini bisa menjadi edukasi, bisa menjadi suatu pelajaran yang bisa saya bagikan kepada umat atau kepada teman-teman atau bahkan kepada spiritual yang lain. Lalu orang itu langsung masuk di tempat yang kosong, yang suci. Lalu dia mencoba keris ini. Dia mencoba. Cuman yang ini sangat sebentar, kurang lebih 15 menit dia keluar. Dia bilang, mohon maaf, saya tidak mampu. Tetapi mohon maaf, saya juga mengucapkan mohon maaf. Kerisnya Bapak bengkok karena tidak mampu dipaksa, karena tidak mau dipaksa. Dia melawan. Emang betul, pada saat saya lihat kerisnya bengkok. Bengkoknya sekitar berapa derajat ya, pokoknya bengkok, sangat bengkok. Tetapi seperti yang dia bilang, tapi keris Bapak lama-lama akan terisi energi lagi, karena Bapak memiliki tempat suci, kamar suci, maka kerisnya akan kembali lagi. Oh nggih, kalau begitu tidak apa-apa. Yang penting Bapak sudah mencoba, saya pun sudah melihat, saya sangat senang. Saya berkata demikian. Akhirnya dukun yang kedua berpamitan sama saya. Ampura, sebelumnya saya berani memberikan dukun datang mencoba. Saya juga istilahnya lunas kepada Idu Sang Yang Widi sama Dewa Dewi. Apakah saya boleh memberikan orang untuk mencoba apa yang rasanya penasaran dalam hati saya? Silahkan. Tanpa kamu mencoba, kamu tidak akan pernah tahu. Kamu tidak akan pernah bisa. Silahkan. Apapun yang terjadi, itulah jawabanmu. Ya, akhirnya itulah jawaban saya kepada beliau pada saat saya berkomunikasi gaib atau spiritual, kita menggunakan cakra. Dan yang ketiga memang sangat menarik. Tidak lama kemudian, kurang lebih 2 minggu, itu datang
dukun yang sangat, saya katakan, luar biasa. Boleh saya bilang pengetahuan di spiritualnya luar biasa bagus, luar biasa. Dengan berpakaian yang sopan, saya tidak sebutkan orangnya, sopan sekali pakaiannya, sangat sopan. Lalu dia memegang keris saya. Dia memegang, ini keris luar biasa. Ini keris luar biasa. Ini pamornya rintik hujan, katanya. Pamor rintik hujan. Kebetulan orangnya orang Lombok juga. Lalu dia mencoba keris tersebut, ditaruh kembali. Pada waktu itu saya juga memiliki keris kecil, itu dia pegang di tangannya, ditiup, hilang. Diambil cincin saya lagi, dipegang, ditiup, hilang. Sepertinya luar biasa ini. Apapun dia pegang bisa hilang. Lalu saya pun terpana melihat ada seorang dukun yang memiliki kenorogan yang sangat luar biasa. Lalu dia menguji ilmunya kembali. Menguji ilmunya, dia menggunakan silet. Lalu memotong-motong tangannya, memotong-motong lehernya, tidak luka sedikit pun. Dari sana saya berpikir, tidak ada dukun yang baik kalau sudah menguji-nguji, mengetes-ngetes kesaktian atau bahkan kebisaan yang dimiliki, berarti ini orang sudah tidak benar. Tetapi saya ikuti permainannya. Saya lanjutkan. Saya ikuti karena rasa penasaran saya tinggi. Karena rasa penasaran itu mahal, pengalaman itu mahal. Saya ikuti. Setelah itu dia bilang keris saya belum cukup untuk menarik uang, harus punya gandengan. Dia punya gandengan keris yang bisa berdiri. Memang benar. Pada waktu itu dia memanggil kerisnya dengan selembar kain. Dia panggil, dia tepuk, kerisnya muncul, bahkan berdiri. Memang benar, berdiri. Nah, pada waktu itu, setelah itu dia ritual, terus selesai. Setelah itu selesai. Pada waktu itu dia mengambil tas, dan tas itu awalnya kosong. Saya pun melihatnya. Nah, tas itu ditutup, lalu keris saya dimantrai sama dia. Dimantrai, tiba-tiba tasnya berbunyi seperti uang yang masuk dengan sempit. Saya masih ingat suaranya seperti itu. Dan begitu dibuka, uangnya memang sangat luar biasa. Seumur hidup saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Mungkin kalau saya perkirakan uang itu sekitar 20 miliar ada mungkin. Tasnya besar segini. Dan saya disuruh cek. Saya cek, uangnya asli, sangat asli uangnya. Asli sekali uangnya. Uangnya asli. Tapi saya goyang-goyang, uangnya asli. Saya terawang, uangnya asli. Sangat asli. Dan yang uniknya itu ada bandrol BI, Bank BI. Setelah itu dia tutup kembali, dia berikan temannya yang mengantar dia datang ke rumah saya. Dia berikan tas itu, lalu dia berikan, kamu tidak boleh buka tas itu, sekalipun gempa, sekalipun bencana, kamu tidak boleh membukanya. Lalu temannya pulang. Temannya itu pulang. Lalu dia berkata dengan saya, sekarang saya akan beritahu bahwa di sini ada merah delima. Dia berkata begitu dengan saya. Di sini ada merah delima. Ini tidak bisa dilihat sama
spiritual biasa. Ini merah delimanya sangat sakti luar biasa. Lalu saya berkata, silahkan kalau Bapak bisa menariknya, silahkan. Lalu dia mencoba menarik. Dia menyuruh saya mengambil air segelas. Lalu dia mantrai. Air itu memang betul nyata di depan mata kepala saya sendiri. Sampai gelas itu bisa ngangkat mungkin kurang lebih 5 cm. Istilahnya ya terbang. Dan itu memang nyata yang saya lihat. Tetapi memang saya tahu itu adalah pengaruh ilmu gaib. Gelasnya terbang dan langsung menyala. Menyalanya karena ada permata merah delima ada di dalam air tersebut. Di dalam air tersebut ada merah delima, dan merah delima itu diperlihatkan ke saya. Saya disuruh megang. Ini Pak, merah delima yang ada di sini. Ini Bapak yang punya. Silahkan Bapak pegang. Akhirnya saya pegang. Saya lihat memang benar merah delima. Saya celupkan ke air, airnya merah. Bukan baterai ya. Saya tahu kok yang baterai. Lalu dipegang lagi oleh dia dan dibungkus, katanya kita bungkus dengan kain putih. Kita tes kesaktiannya. Ini dia pegang, dia iris-iris tangannya, iris lehernya pakai silet, itu memang tidak luka. Lalu dia berkata dengan saya, ini Bapak pegang, taruh di tempat sembahyangnya Bapak. Jangan sekali-kali Bapak buka, karena dia belum jinak. Nanti kita tarik uang gaib dengan sarana ini. Kalau yang tadi biarkan yang tadi bawa uangnya. Yang ini nanti kita punya bagian. Akhirnya dia menyuruh saya menyiapkan 1 kardus dan uang 500.000. Uang 500.000. Saya pikir pada waktu itu kardus saya yang siapkan, uang saya yang taruh, bukan dia yang ikut masuk. Jadi saya mau, oh ya kalau gitu saya siapkan uang 500 di dalam kardus. Akhirnya dia suruh saya menutup dengan kain. Saya tutup dengan kain. Lalu dia bilang dia akan tarik uang. Dia memang kardus itu ada di sana, ada di dalam ruangan, dia di luar. Pada waktu itu dia seolah-olah menarik dan saya disuruh mengecek, memang benar. Uang yang di dalam kardus tersebut menjadi banyaknya luar biasa dalam 1 kardus. Memang luar biasa. Jadi banyak. Saya pun terlena memang. Terus terang saya terlena. Tetapi setelah itu dia pamit kita pulang, katanya capek. Dia bilang, tolong besok siapkan uang 2 juta untuk kita tarik lebih banyak lagi. Semakin banyak ibaratnya umpan, semakin banyak uang gaib itu akan datang. Dari sana saya berpikir, pasti orang ini sudah tidak benar. Begitu dia pulang, saya langsung masuk. Uang itu langsung hilang. Apa yang tadi ada banyak itu tiba-tiba menghilang. Dan uang yang 500 itu pun hilang. Lalu orangnya pun hilang. Tidak ada kabarnya. Jadi itulah ilmu gaib. Dia bisa mengambil tanpa memegang. Dengan ilmunya dia bisa mengambil, menarik. Itu pengalaman saya yang ketiga. Dan waktu terus berjalan, tidak lama kemudian, setelah kurang lebih 1 tahun kemudian, datang lagi muncul. Dan yang ini ngaku, temannya datang ke rumah mengaku
bahwa ini orang baik dan tidak pernah menipu. Kalau begitu, saya silahkan kalau mau dicoba, silahkan. Karena rasa penasaran saya memang sudah cukup, tetapi saya ingin melihat permainan dukun yang seperti apa yang datang lagi kepada saya. Akhirnya, dukun yang keempat memang orangnya alim, memang orangnya baik. Dia mencoba menarik, dia dirikan kerisnya memang bisa berdiri. Dia gunakan sarana apa, ada minyak, ada menyan, macam. Tetapi ujung-ujungnya menunggu, dan pada akhirnya tidak bisa juga, tidak bisa. Lalu dia berkata kepada saya, mohon maaf, tidak bagus, harinya mungkin belum cocok. Kodam yang ada di dalam keris berkata kepada saya belum mau untuk pergi mencari uang. Nah, jadi semeton sarang sami, saya di sini Ampura berbagi pengalaman agar teman-teman tidak mudah tertipu dengan penarikan uang gaib. Bahwa sekali lagi saya katakan, uang gaib itu tidak ada. Uang gaib itu tidak ada. Ada uang gaib tetapi itu pinjaman. Kalau itu memang ada, tetapi pinjaman. Tetapi pinjaman gaib itu tidak apa-apa. Karena pinjaman gaib, kalau telat bisa nyawa yang dibuat. Jadi kesimpulannya adalah, sehebat apapun orang itu, uang gaib itu tidak akan pernah ada. Kenapa demikian? Karena ide Sang Hyang Widi atau dewa tidak akan pernah mengizinkan orang untuk menarik uang gaib. Kalau itu bisa terjadi, diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, maka manusia tidak akan seimbang. Maka akan terjadi keributan yang sangat luar biasa. Akan terjadi ketidakstabilan di alam semesta. Mohon maaf seandainya saya terlalu berlebihan atau terlalu dianggap mengada-ngada. Ampura, saya tidak bermaksud. Silahkan, bagi yang mau mengambil positif silahkan, atau menganggap ini sangat negatif silahkan. Itu semua hak dari teman-teman semua, terutama teman-teman spiritual. Saya di sini hadir sebagai spiritual Bali, khususnya Bali Lombok. Saya hadir untuk mengedukasi, mengajak, berbagi paham. Apa yang saya sudah dapatkan, apa yang sudah pelajari, bisa saya berikan selama itu positif, selama itu baik. Saya tidak ada bermaksud sombong-sombongan, karena itu tidak pernah ada dalam ajaran saya, dalam spiritual saya. Beliau selalu mengajarkan untuk rendah hati. Bahkan beliau sendiri yang mengajarkan saya untuk memberikan, berbagi pengalaman apa yang sudah saya dapatkan. Untuk itu, Tiang Idagung lunas pamit. Semoga kita semua diberikan rezeki yang halal, tidak dengan cara yang seperti yang saya sudah sampaikan. Semoga segala kebaikan, segala kecerdasan, segala spiritual ini selalu diberikan dari Ide Sang Hyang Widi Wasa. Pamit Tiang. Om Santi Santi Santi. Om.